Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah syahrul ilmi, di mana kita semua tentu di bulan Ramadan ini lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan ilmu. Jika ada pertanyaan, sudah berapa ayatkah yang kita baca selama Ramadan ini? Dan sudah berapa banyakkah ilmu yang kita gali selama Ramadan ini? Maka tentunya jawaban yang dilontarkan oleh si penanya tersebut belum tentu mengharapkan jawaban dari segi kuantitas, tetapi lebih mungkin jawabannya adalah dari segi kualitas. Kualitas seperti apakah yang terwujud dari orang yang telah banyak membaca Al-Quran, dan kualitas seperti apakah yang terwujud dari orang-orang yang banyak menggali ilmunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi mudah sebetulnya. Tinggal bagaimana kita bisa merenungkan apa yang dipaparkan oleh Ibnu Abbas tentang bagaimana sosok pribadi Rasulullah SAW. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 6 dalam kitab Bad'il Wahyi, dan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2308 dalam Kitabul Fadail. Di sana Ibnu Abbas menyatakan, karena Rasulullah SAW, bahwa keadaan Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Terutama pada setiap bulan Ramadan ketika Jibril datang menemui beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril menemui Rasulullah pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapannya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar raihil mursalah. Maka sungguh Rasulullah menjadi orang yang paling lembut dan dermawan, melebihi kelembutan angin yang berhembus. Ikhwatu iman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pernyataan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwa yang dikatakan al-jud dalam syariat itu adalah i'ta'u, adalah pemberian ma yanbaghi, pemberian yang fantas, liman yanbaghi, bagi orang yang pantas menerimanya. Jadi bukan orang yang suka memberi barang sisa, makanan-makanan sisa, tapi ini betul-betul yang pantas untuk diberikan, bahkan kepada orang yang pantas menerimanya. Nah, kemudian hikmah apa dari hadis tersebut? Atau hikmah apa dari kedermawanannya Rasulullah SAW yang dihasilkan dari pembacaan atau tilawah mudarosah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Jibril alaihissalam? Para ulama mencatat ada 3 poin. Dalam Fathul Bari itu dijelaskan. Yang pertama, mudarosahnya Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan jiwa Rasulullah. Sehingga dengan kekayaan jiwa Rasulullah tersebut membuat Rasul jauh dan terbebas dari sifat rakus dan tamak, yang akhirnya hal tersebut menyebabkan Rasul menjadi dermawan. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan setiap kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasulullah senang meneladani dan mengikuti sunnatullah, yang akhirnya beliau sering meneladani
kedermawanannya dengan melipat gandakan kedermawanannya, terutama pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, dengan bersatunya waktu yang utama, yaitu bulan Ramadan. Kemudian dengan bertemunya beliau dengan malaikat Jibril alaihissalam, maka hal tersebut menjadi otomatis Rasulullah semakin bertambah kedermawanannya. Nah, bagi kita, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjawab sudah. Apakah kita sudah termasuk orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang ahli Quran atau dikatakan sahabat Al-Quran? Maka barometernya adalah sejauh mana kedermawanan yang dihasilkan dari pembacaan kita terhadap ayat-ayat Allah tersebut. Kemudian, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang ahli dalam ilmu, orang-orang yang faham terhadap ilmu? Barometernya tinggal sejauh mana kelembutan hati kita untuk menghasilkan satu kedermawanan untuk berbagi dan memberi kepada sesama. Akhir kata, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh motivasi untuk senantiasa kita mewujudkan bacaan-bacaan terhadap ayat-ayat Allah dalam satu wujud kebaikan, yaitu kelembutan dan kedermawanan. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini satu motivasi untuk mewujudkan ilmu yang sudah kita miliki, ilmu yang sudah kita pahami dalam wujud amal nyata, yaitu memberi dan berbagi. Sekian, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.